Halo, kita saat ini akan membahas tentang bisnis proses fundamental. Modul 1 ini kita akan membahas tentang visi, misi, dan strategi perusahaan. Apa yang dimaksud dengan visi? Visi merupakan bagian dari misi. Visi merupakan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk mensupport organisasi. Misi merupakan apa yang akan kita lakukan untuk mensupport visi. Di samping itu, nanti akan terdapat beberapa strategi yang juga harus dilakukan agar visi dan misi dapat terrealisasi dengan baik. Misi biasanya berisi ekspresi dari visi, domain bisnis, kompetensi, dan nilai organisasi. Visi juga menjelaskan tentang apa yang diinginkan oleh organisasi di masa mendatang, lingkup usaha yang akan dijalankan, kompetensi yang menjadi ciri khas perusahaan dalam lingkup usaha yang akan dikembangkan, serta nilai-nilai prinsip organisasi di dalam perkembangannya. Strategi merupakan sarana untuk memasukkan pernyataan misi ke dalam prakteknya. Beroperasi di beberapa tingkatan, di antaranya adalah yang pertama intern, yang kedua kompetitif, yang ketiga portofolio bisnis. Apa yang dimaksud dengan strategi di 3 level ini? Yang pertama, secara intern, perusahaan atau organisasi akan menciptakan atau mengkrit langkah-langkah yang dilakukan untuk mendukung visi misi perusahaan. Sementara untuk kompetitif akan berhubungan dengan portofolio bisnis di mana perusahaan harus mengatur strategi sedemikian rupa agar bisa bersaing dengan para kompetitor. Dan portofolio bisnis akan berhasil dengan baik menghasilkan sesuatu yang jauh lebih bagus lagi ke depannya. Dalam artian luas, strategi merupakan pendekatan secara menyeluruh yang berhubungan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalamnya terdapat beberapa koordinasi, tujuan institusi, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang jauh lebih singkat dan lebih sempit. Walaupun pada umumnya orang seringkali mencampur adukan kedua makna kata ini. Dalam melaksanakan suatu strategi, ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan. Yang pertama adalah operational effectiveness. Artinya, apapun yang dilakukan harus lebih efektif dibandingkan pesaingnya atau kompetitornya. Karena hal ini akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi organisasi dan menjadi nilai dalam berkompetisi. Yang kedua, uniqueness. Artinya, produk dan layanan yang dihasilkan serta kegiatan usahanya harus berbeda dengan pasaran. Bukan sesuatu yang memang sudah terbiasa didengar atau dilihat oleh para konsumen. Dengan unik ini, maka perusahaan memiliki ciri khas tertentu yang membuatnya berbeda dengan orang lain atau organisasi lain sehingga lebih mampu berkompetisi dengan para kompetitornya. Yang ketiga adalah trade-off, di mana kegiatan-kegiatan usaha haruslah memperhatikan keseimbangan antara pasar, keinginan pasar, produk dan jasa, serta yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Biasanya, survei perlu dilakukan sebelum produk di-launching oleh sebuah organisasi perusahaan. Berikutnya, perlu adanya tahapan fit, di mana artinya walaupun kegiatan usaha yang dilakukan secara berbeda, organisasi harus mengkombinasikannya untuk satu tujuan bersama. Itulah fungsinya sebuah sistem yang terdiri dari beberapa runtutan sub-subsistem, namun tujuannya tetap harus satu, yaitu bekerja sama membentuk sistem bekerja secara sempurna. Berikutnya adalah sustainability. Artinya, semakin banyak usaha yang dilakukan, maka perlu dilakukan integrasi sistem. Semakin sulit kegiatan tersebut akan ditiru oleh perusahaan-perusahaan yang lain, sehingga perlu kolaborasi dan kerjasama yang utuh dari semua sub-subsistem yang mensupport jalannya organisasi. Pengembangan dan pembentukan strategi, organisasi didasarkan pada pernyataan visi dan misi. Adanya strategi-strategi yang diciptakan oleh perusahaan untuk mensupport jalannya visi dan misi juga perlu dilakukan dengan kolaborasi penuh sehingga
tidak ada celah-celah kebersamaan atau persatuan di dalam organisasi dapat tergusur. Sebuah proses bisnis perlu dilakukan yang merupakan serangkaian kegiatan lintas organisasi di dalam perusahaan, di mana untuk mencapai kerjasama yang solid, maka proses bisnis yang terdiri dari beberapa prosedur di dalam perusahaan dapat disupport dengan baik dan berhasil juga dengan baik. Demikian penjelasan visi, misi, serta strategi perusahaan untuk mendukung perusahaan dapat berjalan dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalam.